Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A Biokimia 2 yang beranggotakan saya Ahmad Syafiq Razan. Saya Diana Nisa. Saya Ananda Elga Pratiwi. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai glikogenesis dan glikogenolisis. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik pada materi glikogenesis dan glikogenolisis. Materi singkat. Glikogen adalah bentuk penyimpanan glukosa, di mana sintesis dan degradasi glikogen diatur dengan hati-hati, sehingga glukosa cukup tersedia untuk kebutuhan energi tubuh. Baik glikogenesis dan glikogenolisis dikendalikan terutama oleh 3 hormon, yaitu insulin, glukagon, dan epinefrin. Sintesis glikogen membutuhkan tetrasakarida yang sudah ada sebelumnya yang terdiri dari 4 lin residu glukosil. Yang pertama dari residu ini terkait dengan residu tirosin spesifik dalam protein primer yang disebut glikogenin. Rantai glikogen kemudian diperpanjang oleh glikogen sintase dan enzim percabangan. Butiran glikogen besar masing-masing terdiri dari 1 molekul glikogen bercabang tinggi. Hal ini dapat diamati di sitoplasma sel hati dan otot hewan yang cukup makan. Enzim yang bertanggung jawab untuk sintesis dan degradasi glikogen melapisi setiap permukaan granula. Berikut kami tampilkan gambar dari degradasi glikogen. Prosedur proyek. Yang pertama yaitu carilah dan pahami materi mengenai glikogenesis dan glikogenolisis. Yang kedua yaitu jelaskan materi proses glikogenesis dan glikogenolisis. Yang ketiga yaitu videokan pada saat penjelasan materi tersebut. Dan yang keempat yaitu edit video yang telah direkam dengan semenarik mungkin. Pembahasan. Sintesis glikogen terjadi setelah makan. Ketika kadar glukosa darah tinggi, telah lama diketahui bahwa konsumsi makanan berkarbohidrat segera diikuti oleh glikogenesis hati. Sintesis glikogen dari glukosa 6-fosfat melibatkan rangkaian reaksi berikut. Berikut merupakan 3 rangkaian reaksinya. Yang pertama yaitu sintesis glukosa 1-fosfat. Sintesis ini terjadi pada saat glukosa 6-fosfat diubah secara reversibel menjadi glukosa 1-fosfat oleh fosfoglukomutase, di mana yang merupakan suatu enzim yang mengandung gugus fosforil yang terikat pada residu serin reaktif. Yang kedua yaitu sintesis UDP glukosa. Pembentukan ikatan glikosidik adalah proses endergoning. Derivatisasi gula dengan gugus pergi yang baik memberikan kekuatan pendorong untuk sebagian besar reaksi transfer gula. Yang ketiga yaitu sintesis glikogen dari UDP glukosa. Pada sintesis ini membutuhkan 2 enzim. Enzim yang pertama yaitu glikogen sintase yang dimana dia mengkatalis transfer gugus glukosil dari UDP glukosa ke ujung glikogen yang tidak mereduksi. Yang kedua yaitu amiloglukosil transferase atau enzim percabangan yang menciptakan ikatan untuk cabang-cabang dalam molekul. Dari gambar berikut kita bisa melihat bahwa enzim glikogen sintase memutus ikatan ester dari UDP glukosa dan membentuk ikatan glikosidik 1 dan 4 antara glukosa dan rantai glikogen yang sedang tumbuh. Dan juga enzim percabangan bertanggung jawab untuk sintesis 1 dan 6 ikatan dalam glikogen. Yang kedua yaitu glikogenolisis. Degradasi glikogen memerlukan 2 reaksi berikut. Yang pertama yaitu penghapusan glukosa non-reduksi dari ujung glikogen. Glikogen fosforilase menggunakan fosfat anorganik atau Pi untuk memotong ikatan alfa 1 dan 4 pada cabang luar glikogen untuk menghasilkan glukosa 1-fosfat. Glikogen fosforilase berhenti ketika mencapai 4 residu glukosa dari titik cabang, yaitu sebuah molekul glikogen yang telah terdegradasi ke titik cabangnya yang disebut dekstrin batas. Yang kedua yaitu hidrolisis ikatan glikosidik alfa 1 dan 6 pada titik cabang glikogen. Amilo alfa 1 dan 6 glukosidase juga disebut sebagai enzim pemutus cabang.
memulai penghilangan 1 dan 6 titik cabang dengan mentransfer 3 terluar dari 4 residu glukosa yang melekat pada titik cabang ke ujung non-reduksi terdekat. Kemudian, pemutusan residu glukosa tunggal yang melekat pada setiap titik cabang. Produk dari reaksi terakhir ini adalah glukosa bebas. Glukosa 1-fosfat, produk utama glikogenolisis, dialihkan ke glikolisis dalam sel otot untuk menghasilkan energi untuk kontraksi otot. Dalam hepatosit, glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa oleh fosfoglukomutase dan glukosa 6-fosfat yang kemudian dilepaskan ke dalam darah. Kesimpulan. Adapun kesimpulan pada pembahasan kali ini ialah: yang pertama, sintesis glikogen terjadi setelah makan ketika kadar glukosa darah tinggi. Yang kedua, epinefrin meningkatkan glikogenolisis dan menghambat glikogenesis. Yang ketiga, epinefrin memulai proses dengan mengaktifkan adenilat siklase di sel hati dan otot. Dan yang terakhir, glukosa 6-fosfat diubah secara reversibel menjadi glukosa 1-fosfat oleh fosfoglukomutase. Baiklah, itu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.